pagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk yang memimpin. Oke, sebelumnya kakak absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Ahmad, Agung, oke. Abian, oke. Minan, Hussein, mana? Ali, Intan, Rahmi, mana Rahmi? Sakit. Oke. Syafal, ya. Laila, oke. Nurul, oke. Nur, mana Nur? Oke, di pojok ya Nur. Sofi, oke. Muhammad, ya. Zaida, mana Zaida? Sakit juga. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Masih semangat tidak pada pagi hari ini untuk pelajarannya? Eh, oke, sebelum memulai pelajaran, kakak ingin tahu nih, masih pada ingat nggak ya untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pada minggu lalu kita telah mempelajari kekhalifahan Islam pertama, yaitu Bani Umayyah. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang kekhalifahan Islam kedua. Siapa yang tahu kekhalifahan Islam kedua diduduki oleh, ya, bukan siapa? Bukan siapa? Bukan. Siapa yang belakang? Oke, Bani Abbasiyah. Betul sekali. Kekhalifahan Islam yang kedua diduduki oleh dinasti Bani Abbasiyah. Oke, dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Sofah. Nah, dari sini timbul nih pasti pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dinasti Abbasiyah terlebih dahulu? Kenapa tidak diduduki oleh dinasti Utsmani, dinasti lainnya gitu ya? Ada dinasti apa gitu? Kenapa tidak diduduki oleh dinasti Mongol, dinasti manapun gitu? Kenapa harus Abbasiyah terlebih dahulu gitu? Dan kenapa namanya Abbasiyah gitu? Bagaimana cikal bakal dinasti Abbasiyah ini berdiri dan pertanyaan lainnya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari mengapa dinamakan dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu kenapa dinamakan dari dinasti Abbasiyah? Tadi sudah kakak sebutin pendiri dinasti Abbasiyah. Siapa namanya? Iya, Abu Abbas As-Sofah. Pintar. Abu Abbas As-Sofah memiliki nama panjang. Nama lengkap Abu Abbas As-Sofah yaitu Abdullah As-Sofah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, siapa nih yang ingat Abdul Muthalib itu siapanya Nabi? Siapa? Ya, betul sekali. Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa pengaruh gitu. Ada 3 pengaruh bagaimana dinasti Abbasiyah ini berdiri. Pengaruh yang pertama itu dikarenakan Bani Abbasiyah ini merasa berhak untuk memimpin umat Muslim dibanding Bani Umayyah. Karena balik lagi tadi nasab dari Bani Abbasiyah ini lebih dekat ya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dinasti Umayyah, gitu kan? Nasabnya lebih dekat. Yang pertama, yang kedua, faktor yang kedua itu ada karena kepemimpinan dinasti Umayyah yang mulai menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Ya,
Jadi pemimpinnya tuh udah agak melenceng nih dari ajaran-ajaran agama Islam. Ya, betul. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Bani Abbasiyah ini tersingkir ya, tersingkir dari dinasti Umayyah, di mana orang-orang dinasti Umayyah tidak terlalu memperdulikan Bani Abbasiyah ini. Nah, sehingga Bani Abbasiyah ini melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin. Nah, tentunya pemberontakan ini tidak berlangsung cepat ya, teman-teman. Pemberontakan ini dimulai dari pemberontakan kecil gitu, sampai akhirnya membesar gitu ya, sampai akhirnya memuncak gitu, saking keselnya gitu. Nah, pemberontakan ini tuh menimbulkan, sempat membuat namanya itu gerakan oposisi Bani Abbasiyah gitu, gerakan oposisi Bani Abbasiyah, di mana gerakan ini didukung oleh kaum-kaum yang memang sedari awal masa pemerintahan dinasti Umayyah, golongan-golongan ini tuh udah emang gak senang aja gitu, gak senang kalau Bani Umayyah itu memimpin umat muslim gitu, umat Islam gitu ya. Di antaranya adalah golongan kaum Khawarij, kaum Syiah, dan kaum Mawali. Minggu lalu kakak sudah pernah menyampaikan siapa itu kaum Mawali. Siapa yang masih ingat apa itu kaum Mawali? Angkat tangan. Siapa kaum Mawali? Mana yang bisa ya angkat tangan? Ya, benar Nurul. Kaum Mawali adalah kaum orang-orang Arab, orang-orang Muslim yang di luar Arab gitu. Nah, kaum Mawali ini yang dibebankan pajak lebih besar daripada golongan-golongan lainnya gitu. Nah, akhirnya kaum-kaum yang memang tidak menyukai golongan Muawiyah ini bergabung ke golongan Bani Abbasiyah, sehingga mereka memiliki apa namanya, pemikiran yang sama dan menyetujui untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemimpin Bani Umayyah. Dan sampai akhirnya pada tahun 750 Masehi menjadi puncak pemberontakan dengan golongan Abbasiyah ini mengirim 120.000 pasukan ke Zabhulu. Di mana 120.000 pasukan ini untuk memerangi pemimpin yang ada, yaitu dinasti Umayyah gitu ya. Sampai pada akhirnya Damaskus jatuh kepada dinasti Abbasiyah. Dan akhirnya mulai dibaiatlah Abu Abbas As-Soffa untuk menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah gitu. Nah, di sini dengan kebijakan pertama Abu Abbas As-Soffa, yaitu memindahkan Damaskus yang merupakan ibu kota kepemimpinan dipindahkan ke Baghdad. Jadi ibu kotanya dipindah nih dari Damaskus ke Baghdad gitu kan. Nah, setelah itu mulailah berjalannya waktu kepemimpinan. Akhirnya dinasti Abbasiyah ini mendapat julukan yaitu The Golden Age of Islam, yang artinya masa keemasan Islam. Nah, masa keemasan Islam ini, julukan masa keemasan Islam ini diberikan kepada dinasti Abbasiyah gitu ya. Nah, oke. Setelah masa-masa politik berjalan, kepemimpinan berjalan, dapat digolongkanlah masa kepolitikan menjadi 5 periode. Yang pertama ada pengaruh Persia 1, yang kedua ada pengaruh Turki 1, yang ketiga adalah pengaruh
Persia 2, yang keempat pengaruh Turki 2, dan yang kelima adalah masa kekhalifahan bebas, yang dimana masa ini tidak terdapat pengaruh dari bangsa-bangsa lain gitu ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan kita tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, Laila, kenapa? Uh, uh, Kenapa dijuluki The Golden Age of Islam? Ya balik lagi, karena pada masa dinasti Abbasiyah ini segala macam aspek itu mulai berkembang. Dari aspek ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, bidang ilmu pengetahuan, bidang kesehatan, dari pertanian juga, pertambangan juga, sistem politik yang stabil gitu. Semuanya itu berjalan dengan lancar dan jaya gitu ya, berhasil di masa itu gitu. Sehingga rakyat-rakyat pun merasa tentram gitu, tidak ada yang merasa dihakimi dan tidak ada yang merasa dikucilkan. Semua dari golongan semuanya sejahtera, dan bidang ilmuwan juga banyak pada saat itu, karena waktu itu dinasti Abbasiyah juga pernah mendirikan salah satu perpustakaan terbesar, yang dimana perpustakaan itu pada zaman dulu berfungsi layaknya universitas pada masa ini gitu. Jadi orang-orang dari manapun bisa datang ke perpustakaan tersebut dan menimba ilmu gitu. Ilmu sainsnya mereka ada, kedokteran ada, bahkan banyak dari pemimpin-pemimpin dinasti Abbasiyah itu merupakan seorang cendekiawan muslim gitu, seperti layaknya Harun Ar-Rasyid gitu kan. Di masa zaman Harun Ar-Rasyid inilah yang menurut para ilmuwan merupakan seorang tokoh yang menjadi cikal bakal terbentuknya kejayaan Islam di sini gitu. Nah, karena pembahasannya kita di sini cukup terbatas ya waktunya, kakak ingin gitu ya, minggu depan kalian eh, satu orang menyebutkan satu tokoh yang ada di era dinasti Abbasiyah. Seperti halnya tadi kakak menyebutkan tentang Harun Ar-Rasyid yang merupakan seorang cendekiawan gitu kan, uh, yang merupakan seorang cendekiawan Muslim gitu. Nah, kakak ingin kalian dapat menyebutkan satu seorang tokoh yang hidup di masa Daulah Bani Abbasiyah ini. Ya, satu saja. Oke, karena ini waktunya terbatas, kita akan lanjutkan di minggu depan. Kakak cukupkan pembahasan kali ini. Baik, kalau ada salah kata atau perbuatan atau ilmu-ilmu kakak yang kurang bisa diterapkan oleh kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.